Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Apa saja yang akan dibahas? Pertama, mengenai konsep persamaan nilai mutlak itu sendiri. Yang kedua, yaitu bentuk umum persamaan nilai mutlak. Dan yang terakhir, yaitu cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Yuk kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep persamaan nilai mutlak. Konsep persamaan nilai mutlak, coba perhatikan beberapa contoh yang bukan persamaan nilai mutlak. Ada 3, dan yang ini adalah yang merupakan persamaan nilai mutlak. Ada 4. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari contoh-contoh yang bukan persamaan nilai mutlak dan yang merupakan persamaan nilai mutlak? Nah, bisa kita lihat perbedaannya adalah kalau yang ini yang pertama tidak ada tanda nilai mutlaknya. Yang kedua terdapat notasi mutlak, tapi ini bisa disederhanakan jadi negatif 2, terus kemudian nilai mutlaknya diketahui jadi 2. Jadi bentuknya bukan persamaan nilai mutlak. Sedangkan yang ini juga kalau disederhanakan jadinya bentuknya bisa jadi 3x min 3 sama dengan 4x. Nah, sedangkan yang ini tidak bisa disederhanakan. Dia bakal tetap, atau bisa kita simpulkan bahwa persamaan nilai mutlak adalah ekspresi ekspresi dari dua kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan sehingga disebut persamaan yang memuat nilai mutlak dan di dalamnya memuat suatu variabel, contohnya variabel x gitu. Yang ini memuat nilai mutlak, memang memuat notasi mutlak, tapi kan bisa disederhanakan sehingga tidak termasuk persamaan nilai mutlak. Begitu. Nah, sekarang bentuk umum persamaan nilai mutlak. Bagaimana bentuk umum persamaan nilai mutlak? Berikut bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk fx dan gx yang merupakan fungsi dalam variabel x, nah, salah satu bentuk umumnya nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Jadi c ini akan suatu bilangan real, namun bilangan realnya harus lebih besar sama dengan 0 atau positif atau 0 gitu. Yang kedua, dua-duanya nilai mutlak memuat nilai mutlak. Yang ketiga, salah satunya memuat nilai mutlak, salah satunya tidak, di ruas yang satunya, dengan syarat gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Begitu. Nah, sekarang ini nih yang jadi pertanyaan. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Biasanya dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang kita cari adalah variabel x. Caranya bagaimana? Pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menggunakan grafik fungsi nilai mutlak. Yang ketiga, menggunakan definisi nilai mutlak. Yang keempat, menguadratkan kedua ruas. Kita bahas satu persatu. Sekarang pertama tentang menggunakan garis bilangan. Menurut definisi, nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan dari 0. Jadi dari angka 0, misalkan kita mencari nilai mutlak x sama dengan 3. Berarti dari jarak suatu bilangan, jarak bilangan dari 0 ke 3 yang sama dengan 3, kemudian juga jarak bilangan berapa yang dari 0 yang hasilnya jaraknya merupakan 3 juga. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 3 sama dengan jarak 3 dari 0, dan nilai mutlak negatif 3 jarak dari bilangan min 3 dari 0. Sama-sama 3 kan ya. Coba lihat nih contohnya beberapa. Nilai mutlak 3 sama dengan 3 dikurangi 0, atau jarak bilangan 3 dari 0. Nilai memenuhi 3. Ini sebenarnya sama ya seperti yang video sebelumnya. Contoh yang lain, nilai mutlak 3 sama dengan nilai mutlak 4 dikurangi 1, atau jarak dari bilangan 4 dari 1.
sama juga kan 3 kalau di garis bilangan. Berarti bisa disimpulkan nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y, atau dibaca jarak bilangan X dari bilangan Y. Nilai yang memenuhi adalah 3. Nah, ini cara bacanya ya. Contoh nih, ada contoh lain. Nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Dibaca jarak bilangan X dari bilangan 2 sama dengan 3. Ini ada garis bilangannya. Jadi, jarak bilangan X dari bilangan 2 itu yang sama dengan 3 itu berapa? Sama juga ini juga. Pasti kan kalau 3 bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sehingga ada 2 jawaban. Nah, berapakah jawabannya? Min 1 sama 5. Jarak bilangan min 1 dari 2 kan 3. Jarak bilangan 5 dari 2 juga 3. Nah, ini tadi ya jawabannya. Dari garis bilangan di atas tampak jarak min 1 dari 2 adalah 3. Betul ya? 1, 2, 3. Terus, dan jarak bilangan 5 dari 2 adalah 3. Betul ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang berarti penyelesaiannya untuk persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Sekarang coba soal. Kerjakan tugas ini secara mandiri untuk melatih keterampilan Anda dalam menggunakan konsep jarak pada bilangan untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Nilai mutlak X sama dengan 3, terus habis itu nilai mutlak X min 1 sama dengan 4, nilai mutlak X tambah 2 sama dengan 3, nilai mutlak 5 min X sama dengan 3, dan nilai mutlak 2X min 5 sama dengan 4. Stop dulu. Sebelum melanjutkan video ini, Anda dapat mengklik tombol pause agar dapat mengerjakan sendiri sebelum melihat pembahasan. Jika sudah menyelesaikan, Anda bisa melanjutkan lagi video ini. Pertama, nilai mutlak X sama dengan 3. Sebenarnya ini udah dibahas ya, karena ini nggak ada X dikurangi apa gitu, nggak ada, berarti jaraknya dari 0. Jarak bilangan sesuatu dari 0 gitu. Berarti 3, X1 ke kanan juga 3, X2. Apa tuh? Berarti min 3 sama 3. Sehingga penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 3 adalah X1 sama dengan min 3 atau X2 sama dengan 3. Nomor 2. Sama ya caranya, berarti titik awalnya dari mana? Dari 1. Nah, seperti ini. Ke kiri 4, ke kanan 4. Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari 0, min 1, min 2, min 3. Sedangkan yang ini berapa nih? 5. Gitu. Berarti penyelesaiannya adalah min 3 dan 5. Sekarang nomor 3. Nah, kalau penjumlahan gimana? Ini kalau seandainya penjumlahan kan berarti nilai yang memenuhi adalah 3. Mudahnya berangkat dari 0. Berarti ke kiri jaraknya 3, ke kanan juga jaraknya 3. Berarti ke kiri 3 itu berarti nilainya min 3, ke kanan juga nilai memenuhi 3, yaitu di nilainya 3. Nah, sekarang kita kerjanya yang sebelah kiri dulu. Berapa kalau ditambah 2 hasilnya negatif 3? Nah, ini berarti mundur ya. Mundur 2 kali. Min 5. Terus habis itu berapa jika ditambah 2 itu hasilnya 3 gitu kan. Itu berarti 1. Atau bisa pakai penyelesaian aljabar, ditambahin caranya. Jadi kan tadi sampai negatif 3 tuh, X tambah 2, berapa tambah 2 sama dengan negatif 3. Pindahin aja ruas plus 2-nya. Jadi min 2, sehingga X1 nya negatif 5. Termasuk juga yang sebelah kanan. Berapa tambah 2 sama dengan 3, berarti X sama dengan 3 dikurangi 2. Maka X2 nya adalah 1. Sehingga penyelesaian dari persamaan ini adalah X1 sama dengan negatif 5 atau X2 sama dengan 1. Sekarang
yang nomor 4. Sama ya caranya, berarti titik awalnya di 5. Kita ngambilnya 5 aja. Kan sama aja, di sifat ada sifat nilai mutlak 5 dikurangi X sama dengan nilai mutlak X dikurangi 5. Maka ke kiri 3, ke kanan 3. Berapa tuh? 2, satunya 8. Sehingga penyelesaian dari nilai mutlak 5 dikurangi X sama dengan 3 adalah X1 sama dengan 2 atau X2 sama dengan 8. Sekarang nomor terakhir. Coba, kalau nomor terakhir ini kan karena dia itu 2X min 5, maka sama dengan 4, maka titik awalnya di 5, ke kiri 4, ke kanan 4. Karena dia bentuknya 2X, berarti di sininya bukan X lagi, tapi 2X1, di sini 2X2. Kemudian kita hitung. Berarti kalau ke kiri ini berapa? 4, 3, 2, 1. Berarti di sini 2X1 sama dengan 1, sedangkan di sini 2X2 sama dengan 9. Tinggal dihitung. Berarti X1 sama dengan setengah, X2 sama dengan 9/2. Maka penyelesaiannya adalah ini, X1 sama dengan setengah atau X2 sama dengan 9/2. Sekarang menggunakan grafik, yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Gimana caranya? Caranya adalah kita contoh nih, ambil contoh nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Misalkan Y1 sama dengan nilai mutlak X min 2 dan Y2 sama dengan 3. Jadi gambar kedua grafik yang nilai mutlak X min 2 sama Y sama dengan 3 digambar dalam satu sistem koordinat. Sehingga menjadi seperti ini. Kita gambar satu-satu dulu ya. Pertama yang ini yang berarti Y sama dengan X min 2. Kemudian yang ini Y sama dengan 3. Ketika digabung, dia akan membentuk titik potong, 2 titik potong, yaitu di min 1,3 dan 5,3. Nah, karena kita mencari nilai X-nya, kita ambil aja nilai X-nya aja, yaitu min 1 dan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 5. Sekarang menggunakan definisi nilai mutlak. Ingat, definisi nilai mutlak berarti nilai mutlak X tetap X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Menjadi negatif X jika X-nya lebih kecil dari 0. Nah, perhatikan bersama nilai mutlak dan definisi nilai mutlak. Nah, karena tadi sebelumnya dia tetap jika dia juga tetap AX tambah B lebih besar sama dengan 0 atau yang di dalam nilai mutlak lebih besar sama dengan 0. Jika yang di dalam nilai mutlaknya lebih kecil dari 0, maka dia negatif atau lawannya. Dari definisi dapat diperoleh hubungan berikut. Seperti ini. Nah, berarti kalau seandainya kita ingin menghilangkan tanda nilai mutlak ini, berarti kita bisa nulisnya nilai mutlak AX tambah B sama dengan C bisa diartikan AX tambah B sama dengan C atau negatif AX tambah B sama dengan C. Dengan syarat C-nya lebih besar dari 0 ya. Atau jika seandainya ingin negatifnya dipindah, dikalikan negatif 1 kedua ruas, maka AX tambah B sama dengan negatif C. Ini negatif. Kalau negatif AX tambah B dikali negatif 1, berarti kan jadi positif. C-nya kalau dikali negatif 1 jadi negatif C. Gitu. Sehingga persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, kita pakai cara definisi nilai mutlak bisa seperti ini. X min 2 sama dengan 3 mirip ya, tetap seperti ini. Atau X min 2 sama dengan negatif 3. Nih. Gitu. Kita selesaikan sehingga penyelesaiannya X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah, kita sampai ke yang cara yang terakhir, yaitu menguadratkan kedua ruas. Dari mana sih ini? Dari sifat nilai mutlak, yang nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Nah, karena terdapat sifat nilai mutlak berupa nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, kita bisa menggunakan sifat tersebut untuk menyelesaikan persamaan ini, nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Nah, ketika kita kuadratkan kedua ruas, berarti
ini sama dengan ini ya, menggunakan sifat nilai mutlak x-2 kuadrat sama dengan x-2 kuadrat biasa. Jadi tanda nilai mutlaknya udah berubah jadi kurung biasa di sini. Kemudian kita pindah ruaskan 3 kuadratnya ke kiri jadi negatif, jadi pengurangan. Nah, kalau dilihat ini mirip dengan bentuk a kuadrat min b kuadrat. Yang x-2-nya a, yang 3-nya adalah b. Sehingga bisa diubah ke bentuk a tambah b dikali a min b. Sehingga kita bisa nulisnya x-2 tambah 3 dikali x-2 dikurangi 3 gitu. Kemudian kita sederhanakan jadinya x tambah 1 dikali x-5 sama dengan 0. Maka disama dengankan 0, x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. X-5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Perhatikan, jika kita perhatikan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X-2 sama dengan 3 ada 2. Bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Namun, hasil dari nilai mutlaknya harus positif. Jadi, hasil dari nilai mutlak x-2 harus sama dengan 3, harus sama dengan bilangan positif gitu. Jadi hasil dari nilai mutlak apapun itu harus sama dengan bilangan positif. Tapi nilai x-nya bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Nah, ini mengikuti apa? Mengikuti aturan bentuk umum persamaan. Jadi nilai mutlak fx-nya jika sama dengan suatu bilangan, syaratnya bilangannya harus positif atau 0. Nih, kalau yang 3 kan memenuhi syarat ya, karena dia positif. Atau dua-duanya merupakan memuat nilai mutlak gitu. Kalau enggak yang ketiga, salah satunya nilai mutlak tapi syaratnya yang gx harus lebih besar sama dengan 0. Jadi harus positif kalau enggak 0 gitu. Baik, lalu apa bedanya? Kalau yang ini nilai mutlak x-2 sama dengan 3 ada nilai x yang memenuhi persamaan ini, yaitu yang tadi min 1 sama 5. Nah, bagaimana kalau seandainya dia jadi negatif 3? Nah, kalau dia negatif 3, berarti kan menyalahi aturan, tidak memenuhi bentuk umum persamaan, dan tidak memenuhi definisi nilai mutlak yang kalau dia nilai mutlak, dia harus positif sama dengan bilangan positif. Sehingga tidak ada nilai X yang memenuhi. Mengapa? Karena hasil dari nilai mutlak X-2-nya sama dengan negatif 3, yang mana menyalahi definisi nilai mutlak. Kalau di persamaan nilai mutlak X-2 sama dengan 3, nilai X yang memenuhi ada yang bilangan negatif. Apakah boleh? Boleh, asal sesuai definisi. Jadi, yang negatif 1 itu, yang tadi termasuk himpunan penyelesaiannya meskipun dia bilangan negatif. Begitu. Yang tidak boleh negatif adalah hasil dari nilai mutlaknya, bukan nilai X-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.